Belum bahas EVOS kok, tenang. Aman. Caster Inggris juga bilang kok kalau misalkan the cat picking the cat waktu EVOS Glory ambil Harit, karena Harit itu Leonin itu ras kucing, dan mereka bilang kayak gitu. Tapi nggak rame ya. Jangan diramein dong bang, udah biar aku aja bang. Oh ya, oke, silakan. Love you Kalau Viviana. aku Wait, bro. Bercanda. Episode 3 minggu 2 berarti. Minggu 2 MDL sama MPL, tapi buat sekarang gua bawanya formatnya beda lagi. Kemarin gua bawa formatnya itu emang MDL-nya tuh rata-rata cewek gitu kan, ada Nevin, ada Cipi, tapi kan karena Nevin sepertinya sekarang sudah di MPL ya. Kita bawa Gio sekarang yang laki-lakinya. Jadi kita 2 cewek, 2 cowok. Gimana kabarnya kalian bertiga? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Gimana kabar? baik. Baiklah ya. Nevin baik ya walaupun mungkin Setengah baik lah ya. setengah baik. Nanti gue bakal ngelurusin siapa yang Nevin maksudkan ya teman-teman ya. Apa yang Nevin maksudkan itu nanti akan dijelaskan, karena ternyata gue juga nonton di caster bahasa Inggris dan nanti bakal relate gitu loh sama apa yang Nevin ucapkan. Tapi ngomongin week 2 MDL, kalian ada komen sedikit mungkin untuk week 2 MDL dengan banyaknya player dari MDL yang naik ya, kebetulan ya ke MPL ya, dari tim Liquid. Tapi only Liquid gitu loh. Karena yang naik ke MPL sekalipun itu dari EVOS, itu bukan dari MDL-nya, bukan Inaya kan yang naik kan, tapi kebetulan dari Lignas, yang dimana di situ ada Natko. Apakah memang tim Liquid ID ini ngelakuin move yang bijak karena emang hasilnya mungkin positif? Tapi atau jangan-jangan kalian punya pandangan lain gitu loh? Apakah ini terlalu cepat atau jangan-jangan ini kayak emang udah waktunya aja buat Liquid ID gitu loh ngelakuin ini? Ayo siapa dulu? Silakan ladies first. Bebas. Aku deh. Kalau ngeliat dari, ya mungkin kalau dari tim Liquidnya juga kan mereka nggak punya tim lain lagi selain MDL kan, beda gitu, ada Lignasnya juga untuk EVOS gitu. Tapi kalau ngeliat dari Natko, mungkin dari pengalamannya juga sih yang dilihat dari season-season sebelumnya juga, dia sempat ada di MPL juga, sempat main, mungkin lebih matang kali ya. Karena kalau ngeliat dari Inaya, ini juga kan baru muncul lagi nih untuk tim EVOS Icon. Sementara kalau misalkan ngelihat naiknya teman-teman dari tim Liquid Academy, sebenarnya lumayan kaget ya, karena baru minggu pertama terus tiba-tiba udah langsung lumayan rombak total juga. Cuman kalau ngeliat hasilnya berarti aku sih nggak kaget dengan apa yang dilakukan sama tim Liquid itu untuk keputusannya naikin Favian, naikin Heskia lagi, dan Widi juga, yang ternyata hasilnya juga lumayan positif gitu untuk di MPL-nya. Iya. Gimana Gio? Kalau gue malah berpikiran yang ngelihat bagaimana Liquid Academy ini terlalu overpower di MDL kemarin ya, di 2 minggu jalan, buset. Kacau, mereka ini bisa libas 2-0, gameplaynya udah berbeda banget. Ya terutama Favian ya, hero poolnya banyak. Mungkin ini juga keunggulan dari MDL sih, mereka kan global band kan. Jadi mereka punya hero poolnya luas dan itu bisa digunain di MPL jadinya. Dan memang pas banget kebetulan kayak King Gugun ataupun kayak siapa Richie mungkin lagi belum perform maksimal kan. Jadi pas banget momennya di MDL lagi bagus, kayaknya daripada terlambat mendingan sekarang untuk dinaikin ya. Tapi masalahnya takutnya nanti ini udah masuk progressive round di MDL, malah Liquid Academy yang bakal mungkin goyah nanti. Kita nggak tahu sih ya. Dikorbanin. Tapi kayaknya bukan pertama kali nggak sih kayak hal-hal kayak gini dikorbanin. Contohnya gue inget waktu itu MDL-nya RRQ kalau nggak salah season 2 dan MPL tuh season 6. Albert naik ya kan, ditinggalin tuh Skylar sendirian di season yang kedua di MDL. Emang waktu itu kuat banget gitu loh RRQ di MDL-nya, tapi ya dengan dikorbankannya MDL mereka menang MPL. Worth it ya kan. Nah, tapi itu mungkin pertanyaan nextnya, worth it atau enggak nih Nevin buat naikin langsung di minggu yang pertama gitu loh. Kalau menurut aku sih worth it ya, apalagi kalau misalnya anak-anak Liquid yang dinaikin itu, ini kan maksudnya dari season lalu pun kita udah nge-spotlight anak-anak inilah, Favian, terus juga Yehes kan juga sempat kita pertanyakan kan, kenapa dia malah ke MDL, karena performance-nya juga bagus kemarin, dan secara keseluruhan memang akhirnya berhasil kan. Sedangkan kalau ditanya kenapa yang lain belum ada nih yang naik yang dari MDL, mungkin
kayak alter ego nih ya contohnya. Mereka belum bisa kasih hasil yang sesuai sama ekspektasi kita kan. Bahkan di minggu kedua juga mereka masih ada kalah sama Pendekar. Terus juga beberapa tim yang lainnya mungkin beberapa udah ada yang naikin tapi sebelum season dimulai. Jadi ketika seasonnya udah mulai, ya mereka masih dalam tahap adaptasi. Terus kalau ditanya worth it atau enggak, menurutku ya balik lagi eh lihat hasilnya aja sih. Sejauh ini sih yang naik dari MDL semuanya worth it ya. Karena emang udah dilatih di sana juga. Oke, ngomong-ngomong yang naik dari MDL, kebetulan kita mungkin kilas balik dulu kali ya sebelum bahkan episode ini dimulai gitu loh dari Mipo yang waktu di MPL season 14 ini. Dimana kita ngomongin banyaknya roster-roster MDL yang kebetulan naik ke MPL juga. Itu tuh jauh bahkan sebelum minggu pertama dari MPL kita udah ngeliat ya RRQ juga ngerombak banyak banget dan mereka naikin banyak banget player MDL-nya gitu loh ke MPL. Lalu ada Bigetron Beta juga yang naikin Vin, ya kan, ke Bigetron Alpha, yang dimana itu ternyata works banget kemarin kalau kita lihat di MPL. Dan yang paling terpenting adalah memang kalau dilihat dari sekarang ya kebetulan ya, apakah memang progres MDL-nya ini udah berhasil atau tidak? Atau bukan player MDL-nya yang memang berkembang, player MPL lama kita yang stuck, yang mungkin udah pernah di MPL dan main lagi juga terbukti kayak kita bandingin Matt dulu sama goaltender yang udah dia temuin 3 kali, even Aaron Shiki ya, yang Aaron Shiki pada saat itu dari MDL loh, bisa bener-bener kayak owning banget lah di lane-nya. Apakah memang ini sebuah kemunduran untuk player MPL-nya atau emang MDL-nya aja yang lagi ngejar? Kalau menurut kalian gimana? Yang mana gitu loh kalau dari sudut pandang kalian? Ntar gue juga bakal jawab, tenang aja. Pertanyaannya jebakan banget ya. Ini nggak jebakan sih, menurut gue itu opini yang harus diperdebatkan juga sooner or later. Benar-benar. Iya Tapi sih. menurut aku kayaknya ini keduanya tadi ya bilang dari tim player-player MPL-nya yang lumayan stuck dan player MDL-nya juga yang berkembang. Menurut aku dua-duanya tuh ada faktor yang sama gitu loh. Selain memang player-player MDL-nya lagi ngejar juga, apalagi kan player-player muda yang masih belum punya pengalaman gitu kan, pasti bercita-cita main di MPL atau gimana gitu. Jadi masih punya hasrat itu loh. Sedangkan kalau misalkan ngeliat dari player-player lah, contoh lah yang tadi Bang Kabe sebut, Matt. Itu kan dia udah melanglang buana kan, dari bahkan ke luar negeri, bahkan ke mana gitu kan. Cuman ya mungkin balik lagi ngejarnya udah nggak sengejar anak-anak baru gitu loh, kayak ngerasa gue udah punya pengalaman kok, jadi kayak ya itu merasa mungkin udah cukup, jadinya yang lain ya mungkin masih coba ngejar ya, tapi masalahnya anak-anak muda ini nih lagi sprint banget nih buat coba bersaing juga di MPL, dan ya hasilnya yang udah kita lihat juga gimana rasa mereka. Bahkan ya Iron Shiki bukan cuma sekedar dia ngomong doang gitu loh, dia bener-bener taunting, dia bener-bener ngasih kata-kata yang lumayan pedes, tapi dia juga sambil buktiin gitu loh bahwa omongannya dia itu ya bener adanya, dia membuktiin bahwa dia layak juga gitu ada di MPL. Oke. Nevin atau Gio duluan mungkin? Kalau aku ya, kalau menurut aku memang dari player-player MPL. Nah, ini dia. Ini Ini dia nih. Ini dia nih. Giliran dikasih pertanyaan yang Ini yang udah. Itu dia. Kalau menurut aku, kalau lo kan tadi emang ada, ya pasti ada lah kedua faktornya. Tapi kalau tanya lebih ke yang mana, ini lebih ke player MPL-nya yang stuck sih kalau menurutku sendiri. Karena ya player MDL mungkin faktor global band juga ya, dari secara pool hero, terus juga mereka seriesnya juga selalu panjang-panjang kan, sehari bisa best of 5 kan kemarin di progressive round juga. Terus kayak ya semangat untuk mengejar itu pasti akan lebih berbeda lah dibandingkan dengan semangat mempertahankan. Karena ya ketika udah ada di MPL terus, mungkin mereka butuh suasana baru juga kan. Dan sekarang juga untuk adaptasinya ini jadi tantangan lagi nih buat player-player yang senior. Biasanya mereka udah mainnya kayak gini nih, nyamannya kayak gini. Tiba-tiba harus adaptasi lagi sama yang baru. Terus kayak pressure-nya juga kan. Mereka kan dari season ke season kan pasti udah ada pressure yang mereka tumpuk terus kan. Sedangkan kalau MDL ya udah YOLO aja gitu. Jadi kayak mereka main lepas aja gitu. Itu sih kalau menurut aku. Gio nih Pak, bisa nih. Mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan sih memang ya. Itu mungkin yang dilihat dari MPL sekarang, player-playernya jadi kayak lost
gitulah, kayak motivasinya mungkin udah hilang. Padahal di depan mata masih ada MSC, masih ada M Series. Sedangkan ya kita tahu sendiri kemarin di Riyadh kan, wah prize pool gila-gilaan. Siapa sih ibaratnya player mana yang nggak mau main di tingkat internasional gitu kan? Nah itu mungkin entah kenapa ya pemain MPL gua rasa kayak udah nggak ada target buat ke sana gitu kelihatannya, mungkin gue menilai secara generalnya aja. Dan player MDL ya bener-bener ini cita-cita gue harus masuk MPL kayak gitu. Mereka masih jiwa-jiwa muda juga, masih menggebu-gebu buat ke sana. Mereka makanya bisa buktiin, terutama untuk yang affiliated conference ya. Kalau open conference juga kan mereka juga pengen dong masuk ke tim yang punya affiliated kayak gitu. Banyak lah ya, kayak Idok, kayak Rinsia gitu-gitu kan. Akhirnya dari sekarang open udah kan. dari open. Nah itu makanya gue ngeliat kayaknya untuk sekarang malah player MPL udah lumayan stagnan sih. Ya gue juga bakal ikutan jawab sih, soalnya gue nggak mau ya mereka doang nantinya yang ngasih opini. Karena menurut gue ya bener kata Aul sih, dua-duanya relate. Tapi menurut gue emang player MDL sekarang kayak lebih punya semangat atau passion aja sih. Dan kata passion itu bukan berarti kayak gue suka sama hal ini, gue akan melakukan hal ini dengan nyaman gitu loh. Bukan. Passion itu artinya lu rela gitu loh, guling-guling demi hal yang lu sukain ini. Lu rela nge-spend waktu 10 jam, 12 jam cuma buat sekedar latihan atau nge-rank gitu loh bareng sama satu tim lu. Itu passion menurut gua. Emang capek, emang mungkin akan ada terkesan tanda kutip bisa burn out. Tapi menurut gua itu yang kayaknya dilakuin sama player-player yang ada di Filipina. Toh mereka masih kokoh kan sampai sekarang, terbukti MPL-nya. Padahal ya kalau ditanya mereka haus akan kompetisi nggak? Ya kayaknya gua rasa mereka kayaknya udah layak deh untuk bilang kayak enough, gue pensi, gue udah punya banyak title, apalagi yang gue kejar, terutama kayak contohnya Falcons AP Brand, dia udah punya 2 M series, itu tangting kanan kiri juga nggak bakal ada habisnya suaranya. Ya tapi mereka masih bisa compete gitu, karena memang mereka masih punya daya juang itu. Jadi menurut gue ya passionnya mungkin yang harus diasah lagi, karena sooner or later ya 2 season, 3 season kayaknya bisa keganti semuanya. Bahkan menurut gue kalau emang ya player MPL-nya kemauannya tuh nggak meningkat gitu. Gue nggak bilang menurun ya, tapi nggak meningkat. Berarti ya di situ-situ aja. Sementara player MDL-nya maunya naik gitu loh. Dan itu yang mungkin menjadi pembeda ya buat gua pribadi. Dan itu mungkin bisa kalian tuliskan di kolom komentar juga teman-teman yang lagi memperdebatkan soal opini ini. Karena gua juga baca loh di Facebook, di Instagram, emang banyak banget perdebatan soal nih MPL-nya yang turun apa MDL-nya yang emang lagi menggebu-gebu gitu loh. Tapi kita kilas balik sedikit soal dua tim. Gue pengen spotlight dua tim ini, dan gue pengen kalian beropini soal dua tim ini, Kagendra dan Pendekar. Kagendra udah pastilah, mereka startnya dari MICC cuy. Tapi kalau buat Pendekar, ini nih player-player lama gitu loh. Lu anggap aja kayak misalkan ya emang player-player dari MDL yang sebenarnya emang punya pengalaman, ada beberapa yang dari MPL. Tapi kayak mereka layak nggak sih untuk menuju ke MPL? Let's say kayak Pendekar atau mungkin Kagendra. Mereka ada nggak sih potensi untuk dilirik juga nih sama tim-tim MPL? Karena kebetulan kalau kita ngomongin Bosque, Idok, Rins, Gugun, Buni Kitty, ya kan, Gops juga itu awalnya dari open conference loh soalnya. Ya, siapa dulu? Ayo. Ladies first biasa. Dua tim aja. Nevin. Aku ya, Kagendra sama Pendekar. Kalau Kagendra sih emang lagi lancar nih ya dari MICC ya, menang-menang terus. Terus tapi kalau misalnya ditanya udah boleh nggak nih masuk ke MPL, menurutku sabar dulu nggak sih, maksudnya nikmatin dulu nih di MDL gimana pressure-nya, coba banyakin dulu pengalamannya, karena kan panggung MPL tuh panggung yang benar-benar beda banget lah, dari segi penonton, dari segi pressure, dari segi strategi, dan drafting juga ini kan beda kan. Jadi kalau misalnya mau naik ke MPL, mungkin season depan ya aku berharap adalah yang lirik kayak Bosque waktu itu kan, langsung season depannya langsung pada tarik-tarikin kan. Nah, tapi kalau buat Kagendra, gimana ya, sebenarnya dilema banget sih menurutku. Kalaupun mau ditarikin untuk personalnya ya, kayak individualnya aku belum lihat sih siapa yang bisa benar-benar ditarik. Tapi as a team, oke, mereka lagi bagus banget nih di MDL. Dan kalau Pendekar Esports, aku belum ngeliat banyak sih dari mereka jujur buat sekarang. Jadi no comment deh buat Pendekar. Ya kayak tinggal tungguin aja kali ya sampai nanti di babak playoff baru bisa komentar. Iya, ya. Oke. Ini masuk mau ladies dulu apa lu dulu nih, Yo?
Boleh deh, boleh deh. Kalau perbandingannya kan kalau tadi kayak Ido, kayak Rinsia, atau sekarang kita ngeliatnya Gops yang udah naik MPL juga. Similar things-nya adalah mereka ini tim juara di MDL. Ya kan kayak Geek Farm Junior kemarin, terus 2 season lalu si apa? Siapa? Bosku. Bosku. Hmm. Nah, berarti tandanya apa? Mereka harus juarain MDL dulu untuk bisa masuk ke MPL. Batu loncatannya adalah menjuarai MDL. Kecuali memang mereka udah punya privilege dari affiliated team gitu. Kalau kita ngomong kayak Kagendra ataupun kayak siapa Pendekar, jujur mereka butuh banget sih untuk bisa buktiin secara nyata gitu ya. Karena kalau ngomongin Pendekar dari season ke seasonnya MDL, mereka ya playoff tapi nggak bertahan lama lah. Mereka mungkin entah itu peringkat berapa. Apalagi Kagendra waktu itu memang sempat masuk ke MDL, tapi sekarang dengan player baru juara MICC dan sekarang lagi bersinar banget nih. Nah, ini adalah waktunya mereka untuk nunjukin konsistensinya mereka dulu untuk gimana nantinya dilirik sama tim MPL. Dan targetnya mau gak mau karena ini MDL untuk bisa nembus MPL ya juara. Karena yang dilirik sama tim-tim besar itu rata-rata yang juara di MDL kemarin gitu loh. Iya sih. Jadi menurut gua untuk chance yang mereka masih terbuka selama mereka bisa bicara banyak di babak playoff nanti di MDL. Ya kebetulan banyak sih emang referensi itu ya. Contohnya Bosku, terus ya mungkin Suns juga karena emang udah juara, jadi emang juara Raul jawabannya. Juara bisa sih, karena itu kan berarti prestasi yang udah dibuktiin ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya mungkin ada hidden gem gitu yang mungkin ada di salah satu player dari sekian banyak tim MDL ini, yang mungkin kadang kalau ngelihat player ya di tim yang lagi dipegang nih gak kelihatan, tapi tiba-tiba di tim yang lainnya ini munculnya luar biasa bersinar gitu ya. Bisa kita lihat lah di MPL juga ada beberapa yang kayak gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari spesifik ya untuk Kagendra, mereka juga berjuang udah cukup keras ya dari zamannya masih play in MDL, walaupun udah ganti-ganti player juga. Tapi kan sekarang ada beberapa nama-nama baru nih yang mungkin juga butuh pengalaman lagi. Walaupun terlihatnya sekarang kuat ya, tapi balik lagi kata Nevin juga konsistensi itu kan menjadi kata kunci gitu yang harus mereka pertahanin. Sementara kalau ngeliat dari Pendekar, mereka udah cukup lama juga di MDL, apalagi ngelihat dari Drew, ngelihat dari Bottle yang udah ya jauh lah pengalamannya ya di MPL juga. Cuman kayak mereka lumayan stuck karena mereka juga lumayan banyak melakukan pergantian sih. Kalau nggak salah waktu zaman masih PUBG juga ini roster mereka kan banyak banget kan. Ada keluar masuknya ini itu gitu. Jadi bener-bener mereka harus adaptasi lagi. Cuman selain dari Drew sama Bottle ya untuk Pendekar, ada satu nama juga yang menarik buat aku tuh Speechless. Speechless. Dimana Speechless itu main udah dari MDL season 2 ya berarti ya, Dua, dia ya. main ya season 2. Walaupun ya berarti kan jadi ada sosok delegasi dari Suns juga nggak sih, yang dimana dari jungler pindah ke mid lane. Dia kan juga kan pindah-pindah role terus kan sampai sekarang mungkin udah mantep nih role-nya di mid lane. Dan aku ngeliat mungkin kalau Speechless ada chance sih. Speechless ya, kebetulan karena emang dia udah lama juga sih di MDL ya basically. Jadi kayak hampir dari season ke season dia bareng sama Pendekar, dulu bareng sama Victim, pernah di PUBG juga. Bahkan ya pindah-pindah lah pokoknya untuk dari timnya sendiri. Mungkin next bisa dilirik tuh ya, mungkin nama itu tuh Speechless. Dan untuk terakhir nih bahas MDL, kita punya tim ladies kan di MDL. Dan tahukah kalian per hari ini diumumkan bahwa memang Smart Omega Empress juga join MDL Philippines. Wah. Ya, gue emang udah menyiapkan ini untuk episode ini lebih tepatnya karena memang gue pun terkejut kayak, dang, ini ide dari MDL Indo ya kan, dari season 9 dimana kita tahu lah Vitality dan juga Valkens Vega itu emang udah punya spotnya untuk season 10. Dan gue gak expect bahwa di season 4 MDL Philippines itu mereka juga memberikan tempat untuk Smart Omega Empress. Gue gak mau ngomongin Smart Omega Empress-nya. Apakah ini sinyal aja lah pada intinya kalau emang kita tuh udah bener-bener dikejar abis-abisan lah sama Filipina, atau ini udah kayak jadi wake up call gitu loh. Kalau emang kita tuh emang bener-bener kemarin udah dipecundangi, kayak masa sih lo mau masih dipecundangi gitu loh di scene ladies, terutama untuk Vitality dan Valkens Vega. Gak nyangka dari Vitality ya, yang kayak apa-apa kan dikit-dikit udah kasih aja pialanya ke Vitality gitu-gitu kan, nyari kita mau nyari runner up di sini gitu. Cuman ternyata
aku sebenarnya sempat berpikiran kayak ini Vitality atau Bigetron Era ya butuh kalah. Maksudnya mereka benar-benar win streak terus-terusan. Mereka butuh satu tamparan lah, butuh kalah gitu bahwa mereka nggak akan terus ada di atas. Tapi ternyata aku nggak expect bahwa ternyata tamparan tersebut terjadi di MWI gitu. Di final. Yang di final gitu, yang sangat bergengsi, yang sangat-sangat punya prize pool paling besar sejauh ini untuk Sin Ladies. Tapi ya ngelihat ya bahkan kalau ternyata Smart Omega Empress masuk MDL berarti ya ini juga dunia ladies bakal lebih jauh berkembang kan, apalagi di scene internasionalnya nanti. Jadi ya balik lagi kita yang udah bukan harus bertahan lagi, tapi kita udah harus mulai ngejar lagi sih. Ngejar Kalau lagi. untuk di FDL-nya ya Falcons Vega dan Vitality mungkin ya ini season pertama mereka juga, ya mungkin ngelihat lawan-lawan yang beda-beda lagi dilawan sama mereka yang biasanya di tim ladies, ya udah tau lah mungkin beberapa tim-tim lainnya juga, tapi kan mungkin ini berarti 14 tim lainnya yang baru juga mereka temui, ya perlu adaptasi juga sih menurut aku. Tapi dengan cara mereka bisa curi-curi poin nih di gamenya, ya itu menunjukkan juga mereka bisa bersaing lah setidaknya. Pencurian game. Oke. Nevin mungkin yang ladies juga mau berkomentar. You dulu, gantian. Dilempar nggak lo? Dilempar. Kalau sisi positifnya ya dengan lihat kompetisi, berarti tandanya kiblat kompetisi Mobile Legends ada di Indonesia. Karena apa? Ya akhirnya tim ladies yang masuk MDL diikutin sama tim luar negeri. Itu sisi positifnya tuh. Oke. Mereka akhirnya ngelihat, oh bisa jadi contoh nih. Cuman yang kedua, gue setuju sama Aul, dengan cukup shock juga ternyata akhirnya bisa ya tim Vitality ini kalahnya di grand final gitu, yang gak kita duga-duga gitu. Malah gue pikir oh mungkin kalau di MDL baru mungkin mereka bisa ngerasain mungkin kekalahan apa gimana gitu kan. Tapi ternyata di scene sesama ladiesnya mereka akhirnya mengalami kekalahan yang kita nggak ada yang expect sama sekali. Dan ini mungkin yang sempat kita para caster di MDL itu sempat ngomong juga pas lagi ada pertandingan antara ya entah itu tim Falcons, Vega atau enggak tim Vitality. Kita pernah bilang sedikit banget untuk tim ladies ini bisa dapat lawan Scream. Kita pernah bilang itu, dan itu akhirnya mungkin menjadi salah satu kendala dua tim ini lumayan terseok-seok di MDL. Tapi posisi positifnya ya mereka akhirnya bisa ngerasain scene kompetitif dari official, mereka bisa sedikit ngerasain pengalaman tersebut. Oh begini tuh gameplay para pria-pria yang bertanding. Oh mungkin ini jadi pelajaran. Bahkan kan juga infonya udah dapet tuh kayak Cassius akhirnya masuk jadi coachnya dari tim Vitality. Jadi mungkin dari situ dari pengalamannya Cassius bisa dibawa lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau hasil-hasil buruk rentetan yang kemarin. Jadi gue rasa untuk dua tim ini yang di tim Vitality sama tim Falcon Vega seneng sih gue dapat spotlight dari MDL juga. Oke. Love you Viviana. Kalau aku wait bro. Bercanda. Fans berat. Biar kita akuin apa sih kayak tegang banget lagian. Iya, Nevin juga kayak tegang banget. Emang kenapa Nevin? Santai aja, santai. Belum bahas EVOS kok, tenang. Aman. ya, oke. Kalau aku bahas mungkin dari sisi kompetitif ladiesnya dulu deh di Indonesianya ini ya. Dengan Vitality kemarin kalah, terus kita ngelihat mereka di Vitality sama Falcons Vega di MDL juga ternyata jalannya tidak semulus itu. Aku ngerasa ini juga jadi ajakan gitu loh buat ladies di luar sana yang masih tier 2, yang masih tier 3 untuk ya masih coba lah, karena kan jujur ya kayak season lalu atau tahun lalu tuh udah kerasa banget scene ladies tuh meredup karena mereka ngerasa udahlah siapa sih yang bisa ngalahin Vitality gitu kan. Terus sekarang benar-benar langsung dikasih lihat kan, dan ini jadi panggilan aja buat semua yang ada di Indonesia untuk ladiesnya, ya ini masih ada nih chance-nya, kalian tuh masih bisa loh gitu bersaing. Bahkan ya siapa tahu kan nanti slotnya bakal ditambah juga kan untuk para ladies, atau mereka bisa berjuang sendiri dari play-ins-nya nantinya. Tapi kalau ngomongin antara Indonesia dan Filipina ya, gimana? Ya inilah rivalitas antara kedua negara ini, nggak bisa dipungkiri darah Filipina itu benar-benar
nggak tahu kenapa ya, sangat berbeda gitu. Ketika ada tim-tim Indo yang bawa player Filipin juga, atau bahkan kemarin deh SRG bawa darah Filipin juga, mereka selalu bisa kasih hasil yang wow banget kan. Dan aku malah jadi mikirin, ada possibilities nggak ya tim-tim ladies Indo nih bawa player Filipin juga. Jadi Oh, dibandingkan mikirin rivalitasnya, kenapa nggak ya udah ambil satu ambil dua, belajar dari mereka secara langsung gitu loh as a team. Gitu sih kalau menurutku. wow. Kayaknya Nevin lumayan support statement Oh My Venus berarti ya, bahwa ya Philippines above everything gitu loh, di atas segalanya. Ya let's see apakah nanti akan ada atau tidak ya. Karena gue lebih penasaran kalau nanti di progressive round ternyata Vitality harus ketemu sama Falcons Vega, dan gue akan menunggu apakah Wah, Falcons Vega bisa ngalahin di best of 5 apalagi global band. Kalau begitu sekarang kita bakal menuju ke pembahasan MPL sedikit, ya kan? Kita bakal mulai dari bawah ke atas. Yang sebenarnya kalau pembahasan atas kan kayak ya udahlah nggak banyak. Bigetron too strong. Kita start dari bawah, Rebellion. Kalian adakah sesuatu yang mungkin ingin dikomentari untuk Rebellion? Karena menurut gue dari Rebellion ya, gue nggak mau komentar banyak, gue nggak mau komentar individu, gue cuma pengen komentar itu mereka satu suara apa enggak, itu aja sih. Kalau dari gue, kalau dari kalian? Aul, Aul. Aul. Benar-benar itu satu suara atau enggak, karena jujurnya ya mungkin terlepas dari adaptasinya juga player-player baru dengan masuknya Ryota dari MDL, terus juga ada Matt lagi, tapi kayak harusnya kan dua nyesuaiin tiga harusnya akan lebih mudah ya kan dibanding bener-bener rombak semua gitu yang dicabut dari mana-mana gitu kan. Tapi jujurnya kalau ngeliat bahkan match yang terakhir kemarin itu yang pas ngelawan dari tim Liquid ID, kita kan ngekes bareng ya Bang Gabe ya, Iya, kayak iya. buyar banget gitu loh, mereka kayak punya pemikiran sendiri-sendiri yang nggak sinkron gitu loh, entahlah dari call-nya atau dari ada apa di balik itu semua, tapi kayak berantakan aja, Ya nggak kayak tahu Kars atau buka messing nih, up. nangkap satu ya kan. Duanya di sini, kayak Karsnya sendiri bonyok mati gitu. Kayak nggak tahu komsnya gimana Ya sih. cuman itu mess up, udah bener-bener bingung. Ya kalau aku setuju lah sama kalian berdua tadi. Emang kelihatan beda banget sih dibandingkan season sebelumnya ya buat Rebellion. Kayak bener-bener tim baru baru main di MPL aja gitu. Jadi nggak ada sinerginya sama sekali sih kalau aku lihat sejauh ini ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti mereka bisa ada perubahan lagi. Oke. Saya ya. Iya. Apakah coach jawabannya karena Anda pakai baju JP Niners? Gua nanya. Wow, 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 wow. Ini efek 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 orang-orang kalau ditinggal kan rasa sakitnya membekas ya. Hmm. Ini mungkin Waduh, efek ditinggal banyak orang dari Rebellion mungkin. Ada rasa sakit yang terasa sama pemain-pemain Rebellion. Entah mungkin sakit dalam bentuk apapun. Tapi kalau kita ngomongin di scene MPL ya berarti mungkin ada terasa sakit di gameplaynya mereka. Kayak lost something gitu. Yang mungkin pernah ada apa ya bisa dibilang ada culture yang dibawa sama Chico dulu atau dengan pemain-pemain yang belum berubah ya kemarin Mhm. dan sekarang rombak total. Ya mungkin bahasa bahasa umumnya, bahasa yang sering kita pakai mungkin lagi fase adaptasi aja sih. Mungkin ya. Tuh. Fase adaptasi, oke. Ya fase-fase klise, bahasa-bahasa klise yang bisa kita keluarkan ya adaptasi mau gimana karena sakral ini yang hilang dari Ryota dari Vincent sama dari D atau Hmm. yang digantikan sama Ryota sama Matt. Ini kan satu pemegang tanggung jawab terbesar dengan Retribution, yang satunya jadi damage dealer nantinya. Hilangnya dua pion utama ini kayaknya memang berat sih jadinya untuk adaptasi. Mau nambahin dikit, sama kayak mereka nggak jadi ada karakternya nggak sih, Hmm. kayak ya udah setuju. kayak kayak main ya udah nih 5 orang disatuin, ya udah lu main MPL udah terserah, punya pemikiran sendiri-sendiri yang bahkan kalau dulu oke lah karakternya mereka main pick off, mereka main agresif banget gitu. Iya, iya. Dan bahkan kita sekarang jarang banget ngelihat Audi CS lah yang sekarang udah ganti lagi, itu main kayak hero-hero Franco, hero-hero Kaja lagi gitu, kayak buyar aja udah nggak ada karakternya, gimana blank. Buyar. Oke. Ya semoga Rebellion nemuin lagi ya karakter permainan mereka, karena gue jujur kangen permainan pick off cepet sama gameplay tabraknya Rebellion sih, yang kebetulan malah ini metanya harus meta mereka sih, yang dimana menang snowball early game, tekan musuh end game, kan yang sering terjadi sekarang begitu kan. Tapi mungkin itu juga yang menjadi kendala dari EVOS Glory yang cenderung bermain defensif.
Karena terbukti kita udah ngelihat loh season 13 kemarin EVOS itu lolos ke MSC bener-bener hampir banyak banget comebacknya. Itu yang pertama poinnya. Dan yang kedua, untuk di season kali ini gue juga masih belum menemukan bagaimana sinkronisasi dan juga mungkin creativity dari EVOS Glory. Jujur kalau ngomongin creativity sebenarnya gue udah mulai seneng tuh pas minggu kedua kemarin. Minggu pertama gue kayak ngeliat oke, ini EVOS cuma ngebawain sesuatu yang di season 13 kemarin di season ini. Tapi season 14 mereka udah berani tuh coba bawa jauh head Vexana, main pick off gitu kan. Walaupun masih belum begitu berjalan flawless gitu loh. Dan apa nih kendala utamanya menurut kalian dari EVOS Glory sampai akhirnya mereka startnya minus 4 lagi nih. 4 match mereka kalah semua. Mereka masih belum dapetin kemenangan untuk matchnya ya. Kalau game oke lah, mereka masih dapetin gamenya. Tapi gak mungkin kan kita nurunin standar kayak ya gak apa-apa lah kan menangnya gak apa-apa lah kan kalahnya 2-1 bukan 2-0. Kan ya kalah adalah kalah gitu loh di sini posisinya. Silahkan Nevin EVOS Fam. Nah, sambil gue kasih tahu sedikit informasi bahwa teman-teman, tahukah kalian di draft game pertama, gue lupa kalau nggak salah lawan Liquid ID, ya kan? Caster Inggris juga bilang kok kalau misalkan the cat picking the cat, waktu EVOS Glory ambil Harit, karena Harit itu Leonin itu ras kucing, dan mereka bilang kayak gitu. Tapi nggak rame ya? Jangan diramein dong Bang, udah biar aku aja Bang. Oh ya, oke. Aku aja, Bang. Oke, silakan. Kalau EVOS Glory ya, sebenarnya ekspektasiku tuh gede banget sih ke EVOS Glory di season ini ya, kayak predictionku aja kemarin sebenarnya 2-1 kan, kayak ke EVOS Glory kan. Tapi ya draft udah oke. Early game kadang oke, kadang enggak. Cuman yang jadi pertanyaanku tuh masih banyak miss movement gitu loh, kayak kenapa ya harus ngelakuin ini, kenapa ya harus ngelakuin itu, kenapa ya draft yang udah oke ini kadang mereka nggak tahu cara untuk manfaatin draftnya semaksimal mungkin gitu. Jadi kayak dengan draft yang harusnya dimainin secara komposisi ini bisa dikombo-komboin, ya udah mainnya sendiri-sendiri aja. Maksudnya mainnya di mechanical skills-nya aja. Terus kayak kalau ngandelin main 20 menit lagi, ngandelin main-main di arah late game terus, menurutku nggak bisa sustain sih di season ini, karena kan kita tahu ya yang tim-tim lainnya juga kayak Bigetron dan Alpha itu mainnya udah bener-bener yang dari early rapi, no mistake gitu kan. Jadi menurutku Iburi emang harus cari apa ya, satu gebrakan aja gitu loh, harus cari siapa nih yang bener-bener mau ngebuka inisiasinya, karena kan di satu sisi junglernya udah coba untuk ya, bahkan kadang si Annabelle di awal nggak dapat space sama sekali kan. Dan ketika dapat space udah far snowballing, masih bisa ketahan juga. Nah, harus bisa jaga pressure-nya sih sampai ke mid game gitu. Tapi ya I don't know. Aku takut kalau ngomongin EVOS. Kenapa jadi takut? Ya mungkin kalau gua simpulkan ya ada beberapa gerakan-gerakan yang miss dan nggak connect mungkin ya, atau nggak sinkron. Gio mungkin? Gue rasa hawa-hawa ketika EVOS udah masuk season genap mulai kembali ke dalam entah kenapa mereka kayak apa? Klinik. Bocil teori. Bocil konspirasi nih gue nih, kalau dia udah masuk season genap nggak tahu kenapa kayak EVOS tuh banyak mistake yang mereka lakukan gitu loh, yang entah kenapa mereka susah jadi reset apa segala macam, bahkan paling buruknya adalah mereka gagal lolos playoff juga kemarin di season genap. Dan ya berita baiknya adalah mereka memainkan mungkin player-player yang lama kemarin ada di MSC. Mereka seharusnya chemistry udah nyatu apa segala macam. Cuman apakah ini faktor tidak adanya Theo akhirnya juga masalah terjadi dari gameplaynya EVOS atau gimana? Kita kan juga nggak tahu dapurnya mereka. Tapi jujur ngelihat EVOS seperti sekarang cukup lumayan sedih juga ya ngelihat tim besar ada di papan bawah gitu loh. Dan gue juga ngelihat miskomnya mereka itu ketika lagi bertanding, waduh, berakibatnya banyak fatalnya. Jadi perbaiki itu sih kayaknya. Dari movement berarti ya? Iya. Oke. Emang kalau tim kecil siapa ya? Iron Siki kemarin yang wakilin kita semua ya kemarin. Udah sih. Gue lagi nyari Iron Siki mana ya? Iron Siki udah wakilin waktu interview dan gue ngerti maksudnya itu kemana. Oke,
Oke. Bahaya. Aku ya berarti ya. Oke, Force Glory. Sebenarnya mereka juga berusaha untuk melakukan suatu gebrakan di minggu pertama ya dengan menaiknya dan mainnya juga Panzer dan Douma. Walaupun ternyata hasilnya masih belum optimal, cuman ya balik lagi ya kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar, tapi at least kalau misalkan emang mau coba dengan roster baru, ya mungkin kasih kesempatan lebih banyak lagi. Kadang hal itu juga yang ngebuat player itu kena lah, ibaratnya kayak dikasih main satu game kalah langsung diganti. Nah itu maksudku kayak itu juga ngaruh kan ke pastinya kepercayaan diri player, mentalitas player juga. Maksudnya kalau misalkan emang benar-benar percaya nih sama roster yang memang masuk nih dengan Panzer, mungkin itu Panzer juga player lama ya, dan Doma juga yang fresh, ya kenapa nggak dikasih jam terbang lagi aja gitu loh kalau misalkan emang mau melakukan perubahan. Sementara juga memang ada Natko juga kan yang naik Natko, nih. iya. Itu belum main kan, karena satu kali main, satu kali menang, dia interview kena, udah selesai. Nah, itu dia yang jadi permasalahan kan. Masalahnya kayak itu jam terbang sih, mungkin kesempatan yang mungkin bisa dikasih gitu kalau emang benar-benar mau melakukan perubahan gitu. Karena kalau ngeliat dari roster MSC mereka kan ya itu tadi seperti apa kata Nevin, punya ekspektasi yang lebih loh. Mereka lolos MSC, mereka dari minus mereka bisa tutupin minusnya tersebut, bahkan sampai bisa terbang ke EWC kemarin. Ya mungkin ngeliat dari gameplaynya udah ketebak, apalagi kan mereka padat banget tuh jadwalnya kan. Sebelum MSC mereka ada di SPS dulu tuh dari babak-babak, bahkan kan dari challenge season ya. Ya, challenge season. Bukan yang invited kan, jadi bener-bener mereka lumayan padat dan akhirnya ya hero-nya gitu-gitu aja yang memang juga udah ketebak akhirnya. Hero power ya jadinya ya. Emang power gitu. Tapi kita kayak udah pelan-pelan tahu nih ya, mungkin lagi-lagi kan makanya gue bilang week 2 ada creativity dikit nih. Ada Jauhead yang mungkin masih belum efisien juga walaupun seperti itu. Sekarang kita menuju ke tim-tim di atasnya kalau begitu. Tapi sebelum itu gue pengen ngebagi ke 4 tim ini, yaitu adalah Alter Ego, Geek Farm, Tim Liquid ID, Dewa United Esports. Masing-masing dari kita jelasin satu tim. Gue mungkin akan ambil Dewa karena jersey gue Dewa. Siapa aja tadi? Alter Ego, Geek Fam? Alter Ego, Geek Fam, Tim Liquid ID, Dewa. Gue ambil yang Dewa. Alter Ego, Geek Fam. Geek Fam. Gue mau ngambil Alter Ego. Liquid di Gio berarti. Alter Ego dulu kalau begitu, sesuai dengan urutannya. Alter Ego dulu. Ada yang mau lu komentarin, ada yang mungkin mau lu share gitu tentang opini lu sendiri, Alter Ego? Alter Ego tuh waktu kemarin kita ngobrol juga waktu di pre-season podcast itu ya. Aku menantikan untuk bagaimana kiprah dari Alter Ego dengan player-player barunya, dengan Rek juga sebagai coachnya di sana. Walaupun memang masih ada Aldo juga ya di belakang layarnya. Tapi ternyata kalau ngelihat Rek mode analis ini juga kan ya dia punya pengalaman dan dia bagusnya adalah dia punya POV sebagai player, dan itu bakal jadi nilai plus banget pastinya untuk satu buah tim kalau misalkan memang coachnya ini pernah jadi player, pernah merasakan POV menjadi player, dan ada approaching tersendiri pastinya. Sementara kalau ngeliat dari rosternya juga, masuknya Nile, Ang Villain ini juga ya bisa dibilang mengpenggendong juga kan ya untuk bahkan kemarin di Geek, terus sekarang ada di Alter Ego. Performanya cukup bagus, apalagi nih metanya juga udah ke Nile banget. Cuman kayak yang aku masih ngelihat dari Alter Ego masih benar-benar ada lag adalah shiftingnya Nino ke XP dan juga Owen yang mungkin kalau ngelihat dari rookie-rookie lain ya yang naik-naik dari MDL mereka udah cukup bersinar, tapi sementara kalau ngelihat dari Owen ini masih belum sekelihatan itu gitu loh. Even dibandingkan sama Widi mungkin. Iya, even dibandingin sama Widi juga. Menurut aku masih Owen ini masih ada PR tersendiri lah dari rosternya sendiri. Dan kalau ngeliat dari Hais ya harusnya kalau dia udah punya pengalaman dari zaman RBL juga, ya harusnya kita udah nggak bisa lagi ya memaklumi lah. Kayak udah gak ada kata maklum lah ya berarti ya buat Hais. Udah gak ada kata maklum, udah no excuse gitu, benar-benar kayak lu pengalaman udah banyak gitu loh. Hashtag no excuse ini. No excuse. Nah gitu, saya udah pengalamannya udah banyak. Ya kan udah punya bekal juga pastinya. Dan dia juga kan kalau punya power hero kan kayak Beatrix gitu-gitu kan juga tetap bagus gitu ya. Cuman balik lagi ini sinerginya kalau menurut aku dari Roundel juga jangan lupain, ini juga satu sosok yang cukup bisa memperkuat dari poros tengahnya nih. Nile sama Roundel juga lumayan bersinergi ya, cuman mungkin PR-nya di Owen sih. Oke, lumayan lengkap nih dari Aul. Thank you Aul kalau begitu. Next, Geek Farm. Masakku memasak. Gila, itu
Kita bener-bener gila sih ketika nurunin Masako, karena kan sebenarnya di minggu sebelumnya kita udah mulai agak ragu nih sama Geek Fam, kok poinnya nggak dapet, terus kok tumben banget, karena kan biasa mereka season ke season selalu jadi yang menurut aku ya paling cerdik dan paling pintar lah dari segi draft, dari segi gameplay seperti apa gitu kan. Tapi ketika kemarin aku nge-cast Masako diturunin, itu benar-benar jadi apa ya? Jadi ngelihat kayak Chadera pas pertama kali Chadera muncul juga gitu loh. Wow. Jadi bergantung kepada goal lane-nya. Nah, ini sebenarnya satu poin juga sih yang harus benar-benar dipikirin juga sama Geek Fam, karena mereka juga kemarin nggak mulus gitu aja kan. Dan kelihatan juga kan sangat bergantung lah kepada Masakonya. Nah, ini gimana caranya mereka juga harus mulai eh, punya porsinya masing-masing dengan maksimal. Jangan sampai ketika Masakonya tumbang udah mereka nggak bisa punya backup plan. Tapi aku juga pengen nge-notes Vincent sih sebagai jungler, karena kan ada lah beberapa omongan yang bilang, Vincent kayaknya kalau metanya fighter atau metanya tank ini bakal oke. Tapi ketika kemarin tiba-tiba assassin, menurut aku ini oke juga loh, ya kan? Oke. Hasilnya oke, terus kayak ngelihat opsi assassin yang dia bawain juga luas kan. Dan tinggal nunggu Baloi aja sih, karena kemarin masih cukup flat kan, ya pakainya ya udah Ruby aja. Ruby Tapi Hellcard. secara ya Ruby sama Hellcat kan baru dua nih opsi yang kebuka dari Baloi. Tapi secara komposisi nih, secara as a team, aku udah ngelihat dari Gifam nih potensial untuk balik lagi kayak M series kemarin di M5 ya. Wow, M series. Tapi kalau ngomongin soal roster dulu deh, kayaknya kalau M series mungkin kayak masih 7 minggu, masih aman lah. Kalau roster, kalau Nevin kayak prefer ke Gobs atau Veldora untuk EXP, karena kemarin apakah emang ini efek mantan aja sih, makanya Wah. Veldora nyala banget nih kebetulan nih. Efek Efek lawan mantan ya. Evos gitu loh. Wah, lawan Evos harus semangat loh. Antara Veldora sama Gobs ya. Aku takut salah ngomong lagi tapi Enggak. Ini Aku- opini pribadi aja, opini pribadi. aku sebenarnya lebih suka Gobs yang main sih, in my humble opinion. Oke. Dari ya kita tahu juga lah, Gobs ini kan maksudnya dari MDL juga lebih subjektif sih sebenarnya. Aku pengen ngeliat aja ketika teman-temannya yang lain udah mulai bersinar nih, aku pengen juga kalau Gobs itu bisa nunjukin, karena kan ya sebelum season juga kita ada perbincangan lah, Gobs ini juga sangat dilihat gitu sama semua penonton kalau ini orang tuh jago juga gitu. Arlotnya ngeri Itu sih. menurut aku. Ya, oke. Iya kan? Ya, Liquid ID, Gio. Apa nih komen Gio nih? Liquid ID, buset. Tim MDL, rata-rata tim MDL yang naik ya. Gua seneng banget dengan naiknya Widi, naiknya Yeskiel, naiknya Favian. Karena akhirnya Liquid ID ini bisa lepas dalam tanda kutip dari Yawi sentris. Oh. Naiknya Widi terutama, akhirnya mungkin memang itu dibutuhkan ya, ketika player yang jadi bisa dibilang superstar dan sekarang punya saingan. Jadi ada motivasi tambahan. Impact-nya kan bagus banget nih, hadirnya Widi, hadirnya Favian, hadirnya Yeskiel juga di debutnya kemarin. Jadi akhirnya bikin Yawi lumayan ketar-ketir posisinya nanti gimana. Ya kan? Dan itu jadi sisi positif lah untuk tim Liquid ID. Jadinya dengan ada ibaratnya persaingan di dalam timnya, jadi ada strategi lagi yang berbeda, makin kaya strategi yang masih bisa mereka bawain nanti sampai akhir season begitu. Terutama mungkin dari Favian ya, ini akhirnya juga King Gugun merasakan kayak, wah ternyata Favian bersinar, berarti gue harus cari lagi nih sparkle untuk gue bisa bersinar juga supaya bisa naik kayak gitu. Jadi ada motivasi-motivasi yang lagi bagus banget nih, tren positif dari tim Liquid ID menurut gue. Bahkan sosok Kabuki aja yang nggak pernah absen membela Liquid ID akhirnya hari. kemarin. Iya, dari season 7 sampai sekarang 1200 hari akhirnya bisa digantikan juga gitu. Wah. Jadi akhirnya dari tim Liquid ID ini udah mulai terbuka lah matanya untuk lihat potensi-potensi dari timnya sendiri. Jadi jujur hebat untuk tim Liquid ID, berani untuk ngambil keputusan yang menurut gua sangat beresiko tapi untungnya hasilnya positif. Sangat beresiko ya, tanda kutip garis bawahin italik semuanya.
Dan atau ini apakah menjadi sinyal juga? Gue suka sih pas tadi Gio bilang kayak King Gugun sparkle-nya. Kalau misalkan emang nanti King Gugun menangin MDL dari Progressive Round nanti menuju ke playoff, ya berarti kalau emang mau dapetin piala MDL, kontak King Gugun juga boleh kalau kayak gitu ya. Kalau buat gue Dewa ya, kalau gue Dewa singkat sih sebenarnya, nggak terlalu banyak komen. Karena kemarin Dewa itu kebetulan ngelawan Raja regular season. Ya memang ada beberapa tim yang ngelawan Raja playoff, Fnatic Onyx. Tapi emang ini Bigetron Alpha div menurut gua, dan Dewa kayaknya belum siap sih sama gameplaynya Bigetron yang kebetulan sangat-sangat ofensif. Menurut gua Dewa kalau lagi lose condition itu kebawa terus sama gameplay lawan, dan menurut gua kalau mereka terus-terusan kayak gitu ya, ini mereka bertahan di Big Four atau Top 4 ini nggak bakal lama. Jadi mereka menurut gua harus benar-benar bisa responsif atau reaktif sama apapun gerakan-gerakan dari lawan-lawannya. Kalau emang nanti lawannya bakal main yang cenderung ofensif, ya mereka harus bisa defensif juga. Tapi kalau emang mereka merasa draft mereka itu bisa ofensif, ya mereka jangan sampai main defensif gitu loh. Kalau misalkan kita ngomongin dari hasil kemarin ya, itu pas draft game 2-nya, kebetulan Dewa kan bawa Harit. Haritnya early-nya kalah gitu loh. Ya emang kebetulan lawannya Roger juga sih. Tapi menurut gua ngebawain Harit kalah laning itu tuh udah fatal banget. Dan dampaknya bisa kemana-mana. Teman-teman kita juga jadi gak punya damage, dan alhasil gamenya selesai gak nyampe 12 menit. Dan menurut gua kalau Dewa tetap kayak gitu, ya mumpung kan ini gamenya atau matchnya cuma 1 ya di week 2 ya buat Dewa ya. Kalau misalkan tetap kayak gitu, menurut gua Dewa dalam ancaman. Dan selalu week 1 menyala, week 2 sampai week 9-nya tanda tanya. Itu menurut gua buat Dewa. Next ada 3 tim yang ada di atas kebetulan. Ada Fnatic Onyx, RRQ Hoshi, dan juga Bigetron Alpha. Gua boleh bilang juga 3 tim ini yang urutan ketiganya Raja Playoff, yang keduanya Raja dari segala raja, dan yang pertama Raja regular season gitu. Kalian ada yang mau dikomentarin secara spesifik? Karena menurut gua mereka bertiga belum banyak yang mungkin harus diganti. RRQ Bigetron Alpha kayaknya nggak perlu banyak untuk diganti. Kalian ada sedikit komentar mungkin buat 3 tim ini, atau kalian spesifik 1 tim? Siapapun. Gio. Gio dulu, benar Gio dulu boleh. Dari tadi ladies first, sekarang men first. Oke. Gentleman. Gue lebih ke Fnatic Onyx sih kalau gue ya ngelihatnya. Mereka ya Kairi diganti Albert ganti Kairi. Entah kenapa gue ngelihat Onyx tuh kayak berbeda banget loh gitu loh. Entah auranya kayak berbeda gitu dari gameplaynya mereka. Entah karena memang karena habis dari MSC kemarin gameplaynya jadi ketahuan sama teman-teman dari tim MPL yang lain, atau mereka udah lumayan burn out, atau mental mereka juga udah lumayan tergerus. Entah kenapa gue nggak ngeliat Fnatic Onyx yang perkasa seperti biasanya gitu. Yang biasanya kita ngelihat merajalela, tapi kayaknya sekarang tuh udah lumayan bisa lawan-lawan 8 tim lain di MPL tuh kayak udah ketemu Onyx kayak udah nggak mengerikan dulu gitu. Oh Onyx, oh ya udah. Oke, kita bisa ngelawan gitu. Entah mungkin hasilnya mereka bisa menang 2-0 juga ya dari Onyx, atau mereka menang 2-1. Tapi kayak gameplay mereka tuh nggak dalam tanda kutip mengentertain kayak dulu gitu loh. Nggak tahu kenapa permasalahannya. Dan kalau RRQ Hoshi ya akhirnya kita melihat ada full tim Indo, player Indo di dalam RRQ Hoshi, dan hasilnya sampai detik ini bagus sekali. Udah satu suara semua, udah cukup bagus. Kalau Bigetron Alpha kita udahlah sesuai kata KB tadi, jawara regular season. Ya tinggal mereka nanti gimana caranya nanti pas udah masuk playoff, nggak kayak di season kemarin aja. Atau emang RRQ Hoshi yang kurang cocok ya sama PH ya? Mungkin next siapa? Nevin? Aul? Kalau aku mungkin ke RRQ Hoshi dulu ya. Ini coaching staff yang sangat aku percaya lah dari season lalu ketika ada di Bigetron Alpha ya. Abang Kajut. Ini jadi satu sosok yang emang harus diwaspadai sih dari segi drafting ya sama tim-tim yang lain. Tapi aku juga pengen nge-highlight Sujin. Karena terakhir ngeliat Sujin di MPL kan ada di EVO, terus sekarang kembali lagi dengan performance yang menurut aku ini udah oke, tapi jangan sampai kayak waktu itu. Karena kita ingat kan half season udah oke banget, terus tiba-tiba langsung drop aja, hilang gitu kan. Nah, mungkin dengan Sujin yang udah pindah kemana-mana juga, udah belajar dari negara sebelah juga, aku berharap banyak juga nih sama Sujin untuk bisa konsisten, dan kelihatannya sih udah mulai jauh lebih pede lah ya buat sekarang. Terus kalau ngelihat ke lini lainnya,
Skylar sih. Aku ngerasa Skylar nih udah nggak segalak dulu lagi. Ini opini aku ya. Mhm. Kalau ngelihat Skylar dia kayak cenderung untuk sekarang ya, bener-bener nunggu di akhir-akhir doang dan based on one momentum kayak terakhir yang pakai Moskov ya, Bang kalau nggak salah. Mhm. Itu kan di awalnya menurut aku nggak terlalu perform ya, tapi kebetulan dia dapat momen, dia bisa dapet siapa ya itu junglernya, terus udah balikin kemenangan kan. Nah menurut aku kalau bisa ya Skylar ini harus lebih main kayak dia biasanya lah dari awalnya, dari laningnya juga nih terutama gitu sih. Laning ya. Kalau laning sih tetap Laningnya. akan ada komunikasi sama idok juga sih. Jadi menurut gua Hmm. romer goldnya yang harus lebih connecting. Aul mungkin ada yang mau dikomentarin 3 tim ini atau 2, 1 atau 3-tiganya? Boleh. Tapi menanggapi ya mungkin kalau ngeliat dari oke kita start dari yang hashtag 3 berarti siapa nih? Fnatic Onyx. ya. Fnatic Onyx mereka juga kan nyoba-nyoba ya sebenarnya kayak balik lagi kalau ngelihat dari Luti menurut aku perform dia cukup konsisten ya apalagi untuk player debutan juga waktu kemarin di MSC lumayan stabil dan juga ada percobaan nih pergantian di antara Kairi dan Albert juga walaupun sebenarnya terbilang pool hero-nya mirip-mirip ya cuman kalau bicara tentang utility jungler mungkin Kairi masih punya power lebih gitu di arah sana sementara kayak kalau ngelihat dari sisi lainnya Fnatic Onyx ya masih cukup terbaca lah dari segi draftnya juga jadi mungkin udah bisa diantisipasi sama tim lawan sebentar kalau dari hashtag 2 berarti RRQ Hoshi sebenarnya kalau nanggepin Nevin juga ya kayak Skylar bukan yang lebih ke kayak aku ngeliat Skylar akhirnya beban di pundaknya ini udah lumayan hilang karena kan kalau dulu kan kita tahu dia Skylar sentris gitu Mabar VIP. semenjak masuknya Sutsujin yang juga ternyata bisa nge-carry juga gitu loh bahkan Imbangin ya. perdana gitu di MPL berarti kan dia udah punya secondary damager lagi gitu loh nggak cuman bener-bener ada di god lane-nya jadi god lane-nya bener-bener dibiarin aja dulu mandiri dan bahkan kemarin pas pakai Nathan juga 2 game terakhir tuh itu juga kan tetap bersinar gitu loh apalagi juga munculnya Idok dan Rins ya sementara dua player ini udah punya chemistry yang bagus lah dari semenjak di Bosku juga sejak juga mereka main di RRQ Senanya dan sekarang masuk ya mereka udah tinggal yang gimana Sutsujin yang udah punya pengalaman tersebut ya tinggal ngikut aja dienakin banget itu loh sama dua mid ini yang porosnya tuh jalan banget dan juga kalau XP-nya di Ren wah kalau ngelihat dari terakhir dia di RRQ Hoshi ya di MPL Playoff Season 11 waktu itu momentum Terizla-Terizlaannya dia juga tuh itu kan juga bagus banget gitu pengalamannya juga udah cukup banyak dan dia ada acuan pastinya untuk membuktikan bahwa dia layak gitu ada di Hoshi. Waktu season 12 yang clutch itu yang clutch lawan Geek Farm ya. Iya season 12 ya. Iya clutch lawan Geek Farm ya itu. Gila tuh. Fans kan. Itu benar-benar jadi momen yang krusial banget dan sebenarnya dia punya potensi yang besar dan akhirnya dia diturunin di Sena dia punya motivasi lagi untuk bisa ya balik lagi itu membuktikan bahwa dia layak di Hoshi dan masuknya Sutsujin balik lagi yang statement aku pertama bilang kalau mungkin player ini bisa bersinar dengan tim yang berbeda dengan suasana yang berbeda Iya. Sutsujin gitu loh waktu mungkin di EVOS ya mungkin dia ada naik turunnya terus juga dengan pengalaman dia ada sempat di King Empire kemarin di MPL Malaysia dan sekarang ada di sini dia udah jadi pribadi yang mateng dengan sosok coolbetnya itu dan gameplay Sutsujin mode buka kacamata kalau kata orang-orang tampan ya kan tampan sekali tapi kalau oke, kita Bigatron Alpha nih satu lagi Bigatron Alpha masuknya Luke tuh bener-bener bikin Bigatron Alpha menjadi alpha banget gitu loh kayak ada missing piece yang mungkin kemarin hilang tapi masuknya Luke ini lumayan bener-bener nutup sih kalau menurut aku pribadi apalagi kayak mereka punya opsional juga untuk roamernya sekarang bahkan ya pemain debutan lagi nih yang baru naik dari MDL Finn juga ternyata debutnya luar biasa menarik perhatian dan ternyata ya nggak kalah bersinar gitu dengan Idok yang juga performanya bagus gitu sebagai roamer di RRQ Hoshi sementara kalau ngeliat dari Eman ya Eman just being Eman ya kayak ya udah dia bakal preman aja gitu di God Lane dan ya ada Super Ken juga dengan typical yang mandiri juga mid-nya juga Moreno menurut aku lumayan underrated ya untuk mid laner dari maksudnya sebelum-sebelumnya kita ngeliat look up-nya ke Suns tapi lihat look up-nya juga kemarin sempat ke Aboy tapi kayak Moreno ini juga menjadi X factor gitu yang ada di Bigatron Alpha kalau menurut aku.
Oke, mungkin gue juga pengen komentar sedikit ya soal Bigetron Alpha. Kayak persiapan mereka nggak cuma harus buat regular season tapi buat playoff sih. Udah sekian gitu aja kayaknya. Kayak ya udah kalau regular season gue udah kayak nggak perlu banyak komentar buat mereka. Playoff baru mungkin gue akan sedikit berkomentar buat mereka. Thank you buat Gio, Aul dan juga Nevin. Jangan lupa untuk cek sosial media mereka juga di description teman-teman. Dan kita akan ketemu lagi di Mipo selanjutnya. Kita bakal bahas MDL dan MPL juga. Dan dadah.